Kita akan masuk teman-teman sekalian pada sore ini, semoga Allah berkahi, ke sebab lemahnya iman yang ke-18, yaitu banyak tertawa. Islam membolehkan kita tertawa, tersenyum, tapi bukan menjadi sebuah pola. Sehingga akhirnya setiap saat yang ada adalah tertawa. Ada orang dari bangun tidur sampai tidur semuanya isinya tertawa. Bahkan kadang-kadang tertawa pada hal-hal yang tidak diperlukan. Ya, ini mirip sekali orang kalau atau ini masuk dalam bab israf atau berlebih-lebihan. Ya. Sesuatu kalau sudah berlebih-lebihan itu pasti akan melampaui batas. Seperti juga ada orang terlalu berlebih-lebihan dalam sedih. Sehingga semua apapun walaupun masalah kecil bisa jadi membuat dia sedih. Kan begitu. Jadi sungguh unik gitu loh. Kadang-kadang ada orang tidak menyadari masalah seperti ini. Bahkan dia biarkan sebagai sebuah pola. Kadang-kadang bahkan dia bisa tertawa, menertawakan dirinya sendiri. Atau dia bisa sedih hanya karena masalah yang sepele sekali. Atau dia bisa marah pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk marah di situ. Bahkan kadang-kadang dia marah dengan pintu yang ditiup oleh angin. Atau mungkin ada suara berisik yang mungkin tidak ada hubungannya sama dia. Dengan sangat jauh misalnya. Dan seterusnya. Ini semua karena israf, berlebih-lebihan. Islam memberikan kita gembira. Gembira beda. Ada beda teman-teman antara tertawa dengan senyum. Kalau senyum, bagian daripada syariat kita. Bahkan kata Nabi SAW, tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Engkau tersenyum di wajah saudaramu muslim, maka sedekah. Itu sedekah. Artinya pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh senyum. Dan tersenyum juga ini menandakan atau menunjukkan kepada orang kalau kita merespon positif. Itu bagian daripada agama. Kalau tertawa, teman-teman sekalian sesekali, mungkin karena memang hal itu lucu, alami, bukan rekayasa. Itu juga masih dibolehkan. Tapi kalau sudah terbahak-bahak dan melampaui batas, bagaimana saya bahasakan tadi, sampai tertawa, terjungkal-jungkal, jatuh ke lantai dan segala macam, dan semuanya dijadikan sebagai bahan tertawaan, maka ini yang dimaksud dalam poin yang sedang kita bahas. Penulis mengatakan di halaman 96 dari buku 31 sebab lemahnya iman, di poin ke-18 banyak tertawa, Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kita tentang bahaya banyak tertawa, yaitu dapat melenyapkan fungsi hati, di mana bisa berubah dari hidup menjadi mati. Rasulullah SAW bersabda, La tukthirud dahik, fa inna kathratad dahiki tumitul qalb. Jangan engkau memperbanyak tawa, karena sungguhnya banyak tawa itu bisa mematikan hati. Jadi kalau hadis ini riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Di sini teman-teman dimasukkan dengan mematikan hati artinya sudah tidak lagi bisa khusyuk. Tidak lagi bisa tersentuh untuk mengingat akhirat. Mati hatinya. Yang ada cuman mau selalu tertawa saja. Selalu mencari apa yang bisa membuat dia tertawa. Jadi tidak ada keseriusan. Orang seperti ini nanti kita akan sudah juga bedakan kapan dia serius, kapan tidak. Ada orang saking sukanya tertawa sampai dia bercanda. Bercandanya sudah melampaui batas. Bercandanya sudah melampaui batas. Sampai ada pernah terjadi orang saking sukanya bercanda dan buat seperti temannya mengerjain teman-temannya gitu kan. Jadi apa-apa saja pura-pura. Nanti temannya pada kira serius ternyata bohong dan seterusnya. Pura-pura telepon kalau rumahnya terbakar ternyata enggak, teman-temannya sudah pada datang. Banyak hal yang dilakukan semua. Akhirnya temannya tidak bisa tahu kapan dia jujur, kapan dia bohong orang ini. Satu waktu dia jalan sama teman-temannya ke lautan, kemudian mereka turun berenang, ternyata orang yang suka ya bercanda berlebihan ini ya, itu berawal dari tertawa yang berlebihan ya. Akhirnya kakinya kram dan dia minta tolong sama teman-temannya, seakan-akan dia akan tenggelam gitu ya. Teman-temannya tertawai, teman-temannya pikir dia bercanda, akhirnya sampai tenggelam dan meninggal dunia. Jadi efeknya berbahaya sekali. Jadi kita boleh tersenyum, boleh kita tertawa. Nabi SAW pernah tertawa dengan para sahabat, tapi tidak boleh berlebihan. Terutama kalau senyum itu adalah bagian daripada syariat ya. Itu adalah hal-hal yang baik saja. Kita juga tidak boleh terlalu tegang sehingga sama sekali tidak ada candanya, tidak ada tawanya, tidak ada senyumnya. Enggak. Tapi tidak boleh berlebihan. Yang dimaksud dengan mematikan hati, kata beliau adalah menjadikan hati lalai untuk mengingat Allah dan lalai kepada kehidupan akhirat. Dan apabila hati manusia lalai dalam mengingat Allah, maka sungguhnya kematian lebih dekat kepadanya daripada kehidupan.
Dibolehkan bagi seorang mukmin untuk tertawa dan bersenda gurau dengan sahabat-sahabatnya. Sebab Rasulullah SAW bersenda gurau dengan sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim. Sebagaimana disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, wahai yang memiliki dua telinga. Ini adalah canda Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Memang kan manusia punya dua telinga. Jadi Nabi SAW kadang-kadang bercanda dengan sahabatnya. Dan dari Anas juga radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyuruh seorang pria untuk menunggangi anak unta. Maka orang itu berkata, apa yang akan saya perbuat terhadap anak unta? Ya. Atau anak unta betina ini. Rasulullah SAW bersabda, bukankah unta betina itu akan melahirkan unta jantan? Maksudnya bukankah yang dimaksudkan dengan anak unta adalah induknya juga yang sudah besar, karena tadinya juga dia anak dari induk unta yang lainnya. Juga Nabi SAW pernah kedatangan seseorang ibu, dan ibu ini sudah tua sekali. Dia ingin menanyakan kepada Nabi SAW karena sudah tua, berharap ini masuk surga enggak sih gitu. Jadi mumpung ada Rasulullah SAW bisa terima wahyu, dia datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang seperti saya di surga? Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada. Ibu ini sebenarnya mau mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya di surga? Tetapi dia malu mau bertanya langsung seperti itu. Lalu orang itu keluar sambil menangis ibu ini. Beberapa sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, ibu tadi itu yang datang kepada anda keluar menangis. Kata Nabi SAW, panggil dia kembali. Lalu dipanggil, kata Nabi SAW, kenapa kau nangis? Dia bilang, ya Rasulullah, anda mengatakan tidak ada orang seperti saya di surga. Lalu Nabi SAW tersenyum sambil mengatakan, benar, tidak ada orang yang seumurmu di surga. Atau seperti ini penampilannya tua di surga. Tapi kau termasuk ahli surga. Jadi Nabi SAW sini bercanda dengan sahabatnya. Tetapi untuk memberikan berita kebaikan, informasi. Gak ada masalah gitu kan. Bagi orang-orang yang memperhatikan kehidupan Rasulullah SAW, maka ia akan mengetahui apa yang ia cari. Bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang suka senda gurau dan tawa. Akan tapi beliau bukanlah pribadi yang banyak tawanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa pada kedua betis Rasulullah SAW terdapat keharusan dan bahwa beliau tidak tertawa kecuali tersenyum saja. Jadi artinya tidak sampai terbahak-bahak gitu ya. Tertawa ya, keluarkan suara iya, tetapi tidak sampai berlebihan. Ya, dan ini hadis-hadis ini tentu hadis-hadis yang sahih semuanya ya. Kalau tadi tentang masalah unta atau anak unta itu diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Adab. Oleh yang baru saya bacakan tadi ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi juga, dan dikatakan hadisnya hasan. Maaf, hadis tentang masalah Anas bin Malik ditegur atau dicandai, Nabi SAW mengatakan, wahai orang yang memiliki dua telinga, itu riwayat Abu Daud dalam kitab Adab dengan sanad hasan. Kalau hadis tentang anak unta tadi diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dan dinyatakan juga hasan. Kalau hadis terakhir tadi yang saya sebutkan tentang Jabir bin Samurah, kalau Rasulullah SAW ya, memiliki kehalusan, maksudnya kulitnya mulus sampai ke betis beliau, dan bahwa beliau tidak tertawa kecuali tersenyum, ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad dan juga Abu Ya'la juga At-Tabarani. Dan hadis ini dikatakan atau diriwayatkan oleh mereka ya, seperti itu kurang lebih. Rasulullah SAW dalam senda gurunya tidak berkata-kata kecuali kebenaran. Sebab seorang mukmin perlu menghibur diri untuk mengusir kejenuhan dan untuk memperbaharui semangat. Para sahabat Rasulullah SAW sering berkumpul hingga mereka saling tertawa dan senda gurau antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan bersenda gurau yang berlebihan melebihi batas yang diperlukan, maka hal ini merupakan tanda lemahnya pendidikan dan menandakan tidak memiliki kesungguhan. Dan hal ini memberi pengaruh besar terhadap pelakunya hingga kehidupannya berubah menjadi cemoohan terhadap dirinya sendiri. Orang yang konsisten, coba istiqamah dalam agama, hendaknya bersikap serius dalam menghadapi perkara-perkara hidupnya. Tahu waktu untuk bersenda gurau dan segala sesuatu ia laksanakan sesuai dengan kebutuhan agar tidak berlebihan dan juga tidak melalaikan. Apabila seorang yang istiqamah terbiasa untuk tertawa dan bersenda gurau, maka hatinya pasti menjadi keras. Sebagai akibatnya adalah bila dinasihatin, maka nasihat itu tidak akan berguna baginya dalam kehidupannya.
Apabila diingatkan maka ia tidak pernah sadar karena hatinya telah terlanjur dipenuhi canda, gurau dan tawa hingga menjadikannya lemah. Bahkan sebagian ada yang berlebihan dalam hal ini hingga senda gurau itu menjurus pada perbuatan dosa-dosa besar, menghina saudara-saudara muslim dan memperolok-olok mereka hanya untuk mendapatkan tawa dari teman-temannya. Lalu senda gurau itu berkembang pada perbuatan dusta untuk mendapatkan tawa dari khayalat atau khalayak ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin sekarang banyak sekali orang begitu ya. Mereka melawak ya, dengan rekayasa hanya untuk membuat orang tertawa. Kalau sesuatu itu memang dasarnya lucu, membuat tertawa tidak ada masalah. Tapi kalau dia buat-buat, apalagi kedustaan, berita bohong gitu kan, maka ini masuk dalam sabda Nabi SAW. Perhatikan hadisnya riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailun lahu thumma wailun lahu. Celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta agar orang lain tertawa. Celakalah baginya dan kecelakaan baginya. Imam Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir berkata, kalimat celaka baginya Nabi ulang-ulang hingga 3 kali sebagai pernyataan besarnya azab orang itu. Karena perbuatan semacam itu merupakan sumber dari perbuatan hina dan merupakan sumber dari segala perbuatan memalukan. Maka jika perbuatan dusta itu dipadukan dengan perbuatan untuk memancing tawa manusia yang dapat mematikan hati dan menyebabkan manusia lupa akan dirinya serta dapat menyebabkan sikap kasar, maka perbuatan itu adalah keburukan yang paling buruk. Maka bercanda secara sederhana adalah suatu perkara yang sangat penting, khususnya dalam kehidupan manusia yang konsisten, karena ia membutuhkan sikap serius dan karena jalan yang tempuh adalah menuntut seperti itu. Jadi kita dibolehkan teman-teman sekalian dalam Islam, terutama tersenyum ya, tegur sapa, gitu kan, menanyakan kabar, ramah, santun, itu bagian daripada syariat. Ya, tapi sekali lagi bukan berlebihan. Kita juga boleh tertawa. Ada kisah, tapi apa adanya, gitu kan? Memang terjadi begitu saja. Ya, pernah ada pertanyaan yang dilemparkan kepada kami di pengajian, gitu kan? Menanyakan tentang masalah sutra waktu itu. Seingat saya sutra. Jadi sutra itu seperti apa gitu. Saya menjawab, mestinya pertanyaannya keliru, bukan ke saya ini, tapi kepada pedagang. Sehingga Anda bisa lihat langsung sutranya. Terus saya bilang, ini mirip dengan orang pernah bertanya kepada seorang syekh gitu kan. Apakah iblis itu punya istri? Iya. Apakah iblis itu punya keturunan? Iya, kata syekhnya. Gitu kan. Lalu siapa namanya istrinya iblis? Kata syekhnya, karena ini pertanyaan gak dibutuhkan. Saya gak hadiri perkawinannya sehingga saya tidak tahu nama istrinya. Satu orang tertawa. Karena yang pertanyaan ini unik gitu ya. Maka itu sesuatu yang bukan direkayasa. Tapi kalau yang dalam hadis tadi jelas sekali ancaman sampai 3 kali Nabi SAW ancamkan kehancuran dan kebinasaan itu karena memang dasarnya dia mau merekayasa cerita, bahkan sampai bohongnya luar biasa gitu kan. Tidak pernah terjadi, tidak pernah ketemu orangnya, tidak pernah itu, tapi dia buat rekayasa seakan-akan itu terjadi benar. Dan saking mahirnya dia memutarbaikkan fakta dan kebohongan sehingga betul-betul seperti terjadi. Dan ini dimaksud dalam ancaman. Jadi tidak boleh kita berlebihan dalam masalah ini. Karena kalau berlebihan ini berbahaya sekali teman-teman sekalian ya. Ya itu kurang lebih sebab lemah iman yang ke-18.